Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan. Joseph Ratzinger. Mungkin nama yang asing bagi Anda, tetapi bagi para imam, calon imam, dan para student bidang teologi di seluruh dunia mengenalnya. Saya pun mendengar nama itu ketika saya studi teologi tahun 90-an. Karena dia menjadi salah satu referensi ketika kita berbicara tentang ajaran gereja dan dogma-dogma dalam gereja Katolik. Orang Jerman yang kemudian kita semua mengenalnya dengan baik dan banyak menyebutnya sebagai Paus Benediktus ke-16. Kita berduka karena Bapak Suci Paus Benediktus ini akhirnya pada usia 95 tahun dipanggil oleh Tuhan. Tepatnya tanggal 31 Desember beberapa hari yang lalu. Maka saya ingin searching bersama Anda, siapakah Paus Benediktus yang juga disebut dengan julukan anjing gereja atau Rottweiler-nya Tuhan. Ketika kita menyebut beliau dengan kata anjing, ini bukan hinaan, ini adalah pujian bagaimana seperti anjing Rottweiler itu setia pada tuannya dan anjing yang pemberani untuk menyerang musuh. Demikianlah Paus Benediktus atau Kardinal Ratzinger nama sebelumnya, Joseph Ratzinger, orang Jerman ini. Beliau sangat clear, beliau sangat firm ketika berbicara soal ajaran gereja dan dogma-dogma gereja. Beliau tidak mau bahwa sesuatu menjadi kompromistik dan melanggar, entah itu ajaran, entah itu moral atau dogma gereja. Maka pada prinsip-prinsip yang diajarkan oleh bahkan tradisi gereja, beliau ini mengamini dan menjaganya. Itulah kenapa disebut Rottweiler-nya Tuhan atau anjing gereja. Julukan yang sangat luar biasa ya, dan oke, saya senang dengan itu tanpa berkehendak tentu saja menghina, pasti tidak. Tetapi ya anjing gereja. Nah, dikatakan bahwa dia menjadi Paus ke-265 dalam gereja Katolik sejak 19 April 2005 sampai mengundurkan diri pada 28 Februari 2013. Tentu saja Paus adalah Uskup Roma, pemimpin negara kota Vatikan. Jadi dia juga pemimpin negara kota Vatikan, Uskup Roma, dan sekaligus pemimpin gereja Katolik dunia. Bapak Suci Paus Benediktus 16 dilantik menjadi Bapak Suci pada umur 78 tahun. Paus tertua dalam 275 tahun terakhir sejak Paus Clemens XII yang terpilih pada tahun 730 pada umur lebih tua 3 bulan dari Kardinal Ratzinger ini. Joseph Alois Ratzinger, Paus berdarah Jerman. Bapaknya adalah seorang polisi dan dari keluarga petani. Ia mengalami hidup yang sangat pahit pada zaman Nazi, pada ketika Hitler berkuasa sebelum selesainya Perang Dunia Kedua.
Dan kemudian pada sesudah Perang Dunia Kedua tahun 1946 dia mengambil pilihan hidup untuk studi teologi dan menjadi calon imam. Sampai 1951 ia ditahbiskan menjadi imam. Seringkali banyak orang menyebut dia seorang tradisionalis. Artinya tidak modern ya, cara pandang teologisnya, cara memandang dunia yang terus berkembang. Mari kita lihat seperti apa sih sehingga ia disebut Rottweiler, sehingga ia disebut punya pandangan tradisional, fundamental gereja. Dikatakan demikian, Benediktus dianggap sebagai seorang tradisionalis. Perlindungannya yang ketat terhadap prinsip-prinsip kepausan. Dia adalah seorang pengkritik homoseksual, pernikahan kelamin sejenis, etanasia, dan aborsi. Dia menentangnya. Sebagai kardinal, dia menulis buku Truth and Tolerance yang mencela penggunaan toleransi. Ini penting. Penggunaan toleransi sebagai alasan untuk penyimpangan kebenaran atas alasan toleransi. Benediktus juga mengikuti Konsili Vatikan II dan secara konsisten terus-menerus mempertahankan hasil konsili tersebut, termasuk Nostra Aetate, dokumen yang menekankan pada rasa saling menghormati dengan agama lain dan pernyataan hak kebebasan beragama. Selama konsili ia dianggap berpandangan liberal. Lucu ya, selama konsili dia dianggap berpandangan liberal, tetapi hasil-hasil konsili ia tekuni dan ia bela mati-matian. Ia jaga. Sebagai ketua Dewan Kepausan untuk doktrin iman, Benediktus menjelaskan posisi gereja Katolik dengan agama lain dalam dokumen Dominus Iesus yang juga berbicara tentang dialog antar gereja. Dia menelurkan dokumen Dominus Iesus dalam konteks relasi antar agama. Pada tahun 2007 ia berencana akan memulihkan kantor khusus Vatikan yang menangani hubungan dengan umat Muslim. Setahun setelah ia dikritik karena membubarkan kantor tersebut. Oke, sang Rottweiler Tuhan, anjing gereja telah pergi. Gereja hari-hari ini ikut dereki dengan Ekaristi Requiem, gereja di seluruh dunia, dengan upacara, dengan misa khusus. Semoga Bapak Suci bahagia dalam kerajaan surga dan keseriusannya dalam menghidupi gereja diteruskan oleh para penggantinya dan kami semua umatnya. Baik saudara-saudara, itu perkenalan sedikit tentang Kardinal Joseph Ratzinger atau Paus Benediktus XVI yang tanggal 31 Desember kemarin dipanggil Tuhan sebagai Bapa Suci. Tuhan memberkati Anda dan keluarga, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.